Yang kalian lihat sekarang ini adalah sebuah cuplikan dari kompetisi bernama Showbox Race. Pada perlombaan tahunan ini, para peserta ditantang untuk membuat sebuah kendaraan tanpa mesin yang mampu untuk melewati lintasan yang dipenuhi dengan berbagai rintangan. Dan tentu aja, nggak semua bisa sampai di garis finish. Dari cuplikan tadi kita bisa lihat kalau orang-orang yang ikut di perlombaan ini bukanlah profesional yang berlatih ataupun nyiapin diri tiap harinya untuk jadi yang terbaik di dunia. Tapi ini adalah kompetisi terbuka di mana setiap orang diizinin untuk nuangin kreativitas mereka dalam bentuk mobil maupun kostum. Gimana? Kalian tertarik nggak untuk ikut? Atau mungkin balapan mobil tanpa mesin itu nggak menantang buat kalian? Mungkin kalian nggak suka kalau sekedar balapan di darat, tapi lebih pingin untuk terbang melayang di udara. Well, gak perlu khawatir karena ada juga kompetisi flag tag, di mana peserta berlomba dengan menggunakan pesawat tanpa mesin yang mereka bangun untuk mencapai jarak tempuh terjauh. Dan sama dengan Showbox Race, siapapun bisa ikutan untuk nunjukin kreativitas dan mungkin yang jauh lebih penting, kemampuan teknis engineering-nya. Melihat kompetisi-kompetisi ini, pastinya ada satu logo yang kita lihat tertempel di mana-mana. Dan nggak lain nggak bukan, dalang dari kompetisi-kompetisi ini adalah Red Bull. Atau mungkin yang biasa kita kenal dengan Krating Daeng. Well, sebenarnya Red Bull dan Krating Daeng ini adalah dua entitas perusahaan yang berbeda. Wow. Tapi terakhir saya cek di minimarket terdekat, kita bisa lihat dua nama ini ada di satu kaleng yang sama. Jadi menurut saya nggak salah juga kalau kita anggap dua perusahaan ini sebagai satu perusahaan. Seenggaknya secara garis besar. Kembali ke topik, setelah kita tahu siapa, tentu aja pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa gak subscribe? Kenapa perusahaan yang berhasil menjual 11,6 miliar kaleng energy drink ngadain lomba-lomba nyeleneh yang pesertanya cuma orang-orang biasa seperti Anda dan juga saya? Bahkan saya yakin mayoritas dari kita nggak pernah dengar tentang lomba-lomba ini sebelumnya. Bukankah lebih baik kalau mereka nampilin logo mereka di olahraga profesional yang ditonton jutaan atau bahkan miliaran orang? Jawabannya, mereka udah ngelakuin hal tersebut. Red Bull Racing mulai berkompetisi di kejuaraan F1 di tahun 2005 dengan membeli tim Jaguar Racing dengan harga simbolis sebesar $1 dan berkomitmen untuk menyuntikkan dana sebesar 400 juta US dollar di 3 tahun berikutnya. Meskipun bagian awal perjuangan tidak mulus, pada tahun 2010, Red Bull berhasil memenangkan kejuaraan konstruktor dan kejuaraan pembalap, dipimpin oleh Sebastian Vettel yang kemudian akan memenangkan 4 kejuaraan F1 sebelum pensiun di tahun 2022 kemarin. Pemilik Red Bull sendiri, Dietrich Mateschitz, juga merupakan pemilik dari Red Bull Ring yang gak pernah absen untuk menjadi tuan rumah balapan F1 tiap tahunnya. Waktu naskah ini ditulis, Red Bull Racing merupakan juara bertahan selama 2 tahun berturut-turut untuk tahun 2022 dan 2023 sebagai pemenang di perlombaan konstruktor dan juga perlombaan pembalap yang dipimpin oleh Max Verstappen. Selain tim utamanya di F1, Red Bull juga merupakan pemilik dari tim Toro Rosso yang artinya juga banteng merah, yang pada tahun 2020 kemarin melakukan rebranding dengan mengubah namanya menjadi Scuderia AlphaTauri dengan tujuan untuk mempromosikan lini fashion mereka. Selain merajalela di F1, Red Bull juga memiliki 4 klub sepak bola yang masing-masing bertanding di divisi utama negaranya masing-masing. RB Leipzig di Jerman, Red Bull Salzburg di Austria, New York Red Bulls di Amerika Serikat, dan juga Red Bull Bragantino di Brasil. Keberhasilan klub-klub milik Red Bull ini bervariasi dari ada yang berpotensi untuk memenangkan liga hingga menjadi penghuni papan tengah. Tapi dari keempat klub ini nggak bisa dipungkiri, yang paling berprestasi dari segi liga domestik adalah Red Bull Salzburg. Tim yang sebelumnya bernama SV Austria Salzburg ini dibeli oleh Red Bull di tahun 2005. Perpindahan kepemilikan ini dipenuhi dengan kontroversi karena CEO Red Bull, Dietrich Mateschitz, menyatakan bahwa Red Bull Salzburg adalah klub baru tanpa sejarah. Sebagian supporter tidak terima dengan komersialisasi klub tercinta mereka yang berusaha menghapus 72 tahun sejarah untuk mempromosikan sebuah brand energy drink. Usaha mencari kompromi antara supporter dan pemilik sudah diusahakan, namun tidak ada titik terang yang ditemukan dan sebagian supporter memutuskan untuk membentuk klub baru dengan nama yang sama yang saat ini bertanding di divisi ketiga di Austria. Sejak secara penuh dimiliki oleh Red Bull, klub ini berhasil memperoleh sejumlah pencapaian.
Disclaimer buat kalian yang nggak terlalu ngikutin bola, musim dalam konteks sepak bola itu mirip dengan tahun ajaran sekolah. Jadi setelah musim 2005-2006, lanjutnya ke 2006-2007, dan lanjutnya lagi ke 2007-2008 dan juga seterusnya. Pencapaian mereka ada di musim 2005-2006, 2007-2008, 2010-2011, dan di musim 2012-2013. Pada musim-musim tersebut mereka nggak menang, tapi mencapai peringkat runner-up. Itu berarti mereka memperoleh 4 title runner-up selama 19 tahun terakhir. Jadi, cuma itu aja. Selain 4 musim tadi, mereka menangin liga setiap musimnya. Itu berarti mereka memenangkan 15 title juara di samping 4 title runner-up selama 19 tahun mereka ada. Itu baru yang namanya kelas. Tapi jangan khawatir, kita di sini nggak cuma untuk ngebahas sepak bola aja. Tapi contoh tadi bisa ngasih kita gambaran gimana Red Bull bisa mempengaruhi performa dari tim-tim yang mereka miliki. Nggak cuma punya tim-tim olahraga, Red Bull juga menjadi sponsor di berbagai ajang olahraga ekstrim seperti BMX, ski, cliff diving, hingga perlombaan udara. Demikian juga dengan menjadi sponsor atlet-atlet dari berbagai olahraga, seperti Dani Pedrosa dan Marc Marquez di pertandingan MotoGP. Dengan menggunakan strategi marketing ini, Red Bull menunjukkan dirinya sebagai pelengkap untuk orang-orang yang ingin perform lebih dan mencapai hal-hal ekstrim. Saking ekstrimnya, Red Bull menjadi sponsor orang pertama yang terjun bebas dari luar angkasa dengan melibatkan sebuah balon helium yang digunakan oleh aktor utama kita, Felix Baumgartner, untuk mencapai stratosfer. Aksi historis ini dilakukan pada tahun 2012 dan bertujuan untuk membuat Felix Baumgartner sebagai orang pertama yang akan terjun dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Proses ini diawali dengan penerbangan selama kurang lebih 2,5 jam untuk mencapai ketinggian yang diinginkan. Lalu persiapan untuk terjun dilakukan. Tentu aja terjun dari ketinggian 38 km nggak bisa sembarangan. Karena apabila si pelompat tidak melakukan posisi terjun yang tepat, tubuhnya bisa berputar secara berlebihan dan tidak ada yang bisa digunakan sebagai pegangan untuk memperbaiki posisi tubuhnya saat terjun. Tapi untungnya Felix melakukan eksekusi terjun dengan baik dan setelah terjun bebas selama 42 detik, dia mencapai kecepatan maksimum 1357 km per jam. Dan setelah 4 menit 20 detik terjun bebas, nice, dia meluncurkan parasut yang kemudian membawanya berhasil mendarat dengan baik di New Mexico, Amerika Serikat. Selain memecahkan 3 rekor dunia, aksi ini juga menghasilkan beberapa data yang diteliti untuk meningkatkan keamanan aviasi dan penjelajahan luar angkasa, demikian juga dengan persiapan untuk turisme luar angkasa. Red Bull selalu nemuin hal menarik buat disponsori, mulai dari lomba terbuka seperti flag tag dan soapbox race yang jadi wadah untuk orang-orang yang cari tempat buat nuangin kreativitas tanpa perlu ninggalin pekerjaan atau studi mereka, hingga ke kompetisi-kompetisi profesional yang mewadahi talenta-talenta kelas dunia seperti sepak bola dan F1. Pastinya mereka dapat banyak uang dari event-event dan juga berbagai tim yang mereka operasikan. Well, enggak juga sih. Berdasarkan laporan dari bisnisanalismodel.com, lebih dari setengah pemasukan Red Bull diperoleh dari penjualan energy drink mereka. Menurut informasi yang beredar di negara-negara barat, biaya untuk memproduksi satu kaleng dengan ukuran 250 mili adalah sekitar 0,9 US dollar atau 14.200 rupiah. Dan harga jual retail per kaleng dengan ukuran yang sama ada di 1,79 US dollar atau sebesar 28.200 rupiah. Total penjualan Red Bull di dunia pada tahun 2023 mencapai 12,1 miliar kaleng. Biaya produksi dan juga harga jual Red Bull pastinya bervariasi. Namun kalau kita ambil angka margin keuntungan sebesar 0,9 US dollar sebagai kiblat untuk melakukan perhitungan sederhana, keuntungan Red Bull dari penjualan energy drink mereka di tahun 2023 mencapai 10 miliar 890 juta US dollar yang nggak beda jauh dari angka yang dilaporkan oleh Bloomberg. Kalau dirupiahin, angka ini jadi 171 triliun 792 miliar 472 juta 500 ribu rupiah. Tentu aja Red Bull memiliki aliran dana lain seperti hadiah dari kejuaraan-kejuaraan olahraga profesional seperti F1 dan juga sepak bola, di mana tim-tim milik mereka langganan juara atau minim dapat peringkat tinggi tiap tahunnya. Dan hal ini pastinya juga menunjang penjualan merchandise mereka. Dari topi F1 yang harganya hampir 1 juta, sampai jersey RB Leipzig yang harganya 1,5 jutaan. Mereka juga ada revenue dari channel YouTube mereka yang memiliki lebih dari 14 juta subscriber yang diprediksi menghasilkan antara 3.000 sampai 7.000 US dollar tiap videonya. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau mayoritas pendapatan Red Bull masih dari energy drink, kenapa Red Bull nggak gencar untuk selalu ngaitin brandnya dengan
dengan produk utama mereka. Ini karena semua strategi marketing mereka berputar pada satu hal, membuat konten dan pengalaman yang bisa membuat orang-orang tertarik walaupun mereka bukan peminum energy drink. Seperti yang seorang analis media katakan, enggak ada orang yang mau ngunjungin sebuah website dan menghabiskan 45 menit untuk nontonin video tentang minuman. Dan inilah kejeniusan Red Bull yang buat mereka jadi dominator pasar energy drink dengan worldwide market share sebesar 44%. Semuanya karena brand identity awareness yang kuat. Karena tentu aja, pembicaraan tentang energy drink nggak lumrah rasanya kalau nggak ngelibatin Red Bull atau yang biasa kita kenal dengan Krating Bank. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian punya saran untuk topik bahasan di video berikutnya, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Sekali lagi thank you, ingat jangan jadi tempe tapi jadi semakin tahu. Bye-bye.